Cegah Tuan Muda. Sana. Perhatian semua tim, Tuan Muda kabur lagi, ibu suruh bawa Tuan Muda pulang untuk dijodohkan. Tuan Muda, jangan lari, mending pulang aja buat kencan buta. Ibu bilang, kali ini harus bawa Anda pulang. Elegan, sungguh elegan. Xiao Feng, pisaumu hari ini luar biasa. Ikan ini, saya mau. Cepat, kasih saya. Saya beli, kok. Semua kebagian, ya, antre, pulang makan ikan, ya. Makasih, ya. Sampai besok, ya. Oke. Kamu siapa, sih? Beli ikan. Kamu kira aku bodoh? Kuai lebao. 10.000 masuk. Hei, kamu lihat nggak? Seorang pria kabur. Syah, Pria apa? Pria di mana-mana nih. Maksudmu yang mana? Dasar bocah. Di sini cuma satu, selain bunuh ikan, juga ngerti soal bunuh orang. Minggir. Rampok rumah di siang bolong. Kalaupun nggak sengaja bunuh 1-2, itu juga pembelaan diri. Sudahlah, Tuan Muda alergi kotor, pasti nggak bakal datang ke sini, kotor dan bau. Jijik. Kau, Ayo, pergi. ikanku. Awas. wanita ini kok kuat banget sih. Tadi itu kecelakaan, aku ini pengusaha serius. Hei, tinggalkan alamat, akan ku antar ikannya. Gak usah. Bisnis harus jujur, terima bayar, antar barang. Dongfeng Express, pasti sampai. Xiao Ye, dari grup Xiao. Halo, ini Tuan Xiao Ye, kartu bank yang hilang, dan ikan yang dibelinya. Dia beneran anterin ikannya. Kartu hitam itu limit tak terbatas. Dia tetap gak tergoda. Dia orang yang menepati janji. Akun. Cari latar belakangnya, bawa kemari. Ya. Kamu yang cari aku, ada perlu? Kasih harga, nikah sama aku. Xia Xiao Feng, yatim piatu. 3 tahun lalu diadopsi keluarga Xia. Punya adik laki-laki. Penuh hutang. Kamu yang paling cocok jadi pasanganku. Kasih harga. Nanti. Per bulan minimal segini. Sebulan bisa tambah 5.000. Bisa bantu kurangi beban keluarga. Deal. 500.000 per bulan. Hah? Sekarang pasangan nikah palsu semahal ini. Bocah nakal, kamu bisa lari, tapi rumahmu tetap di sini. King putri keluarga Huo, kamu putra tunggal keluarga Xiao. Pernikahan 2 keluarga sudah pasti. Pernikahan ini, ibu yang putuskan. Kak Xiao Ye, aku bikin kue sendiri. Coba dong. Lepaskan suamiku. Ah. Aku cuma tahu kaki diikat kecil. Ternyata ada yang otaknya diikat kecil. Udah zaman apa ini? Masih ada perjodohan. Kamu siapa? Tadi kamu panggil dia apa? Dari mana datangnya si manis? Kamu pikir kamu siapa? Jiang Ying, kamu sahabat terbaikku. Kenapa kau sakiti aku? Bodoh. Huo King. Selama ini kamu selalu bantu aku. Hari ini bantu aku sekali lagi yang terakhir. Mati aja. Hahaha. Mulai hari ini aku adalah Huo King. Semua milik keluarga Huo jadi milikku. Haha. Dia ternyata tidak mati. Aku paling benci orang sombong dan seenaknya. Meskipun keluarga kaya tidak boleh campuri hak warga negara atas kebebasan menikah. Kamu tidak ingat aku? Apa dia hilang ingatan? Kita pernah bertemu.
Tentu saja tidak pernah. Aku ini putri keluarga Huo. Kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak pantas urus sepatuku. Mas, beritahu dia siapa aku. Bu, ini tunanganku. Gak percaya. Kamu si manis ini kapan kau menggoda kakak Xiao Ye? Kamu berani di belakangku, nakal? Seperti macan kecil, galak banget sifatmu ini. Pasti bisa bantu aku selesaikan banyak masalah. Bisnis harus jujur. Ayo daftar nikah. Kuai Lebao masuk 500.000. Makasih, bos. Panggil aku apa? Mas, Tuan, urusan pernikahan Anda ditentukan dengan tergesa-gesa. Gegabah? Aku rasa tidak gegabah sama sekali. aku dokter, jangan takut, aku akan selalu di sini menemanimu. Dokter tidak akan menyerah pada nyawa siapapun. Dia bilang akan selalu menemaniku. Tapi dia ingkar. Saat aku terbangun, dia tidak ada di sampingku. Tambah personel. Lanjutkan mencari dokter wanita itu. Sebelum dia ditemukan, aku hanya butuh istri kontrak. Untung saja hanya kecelakaan. Aku kira perampokan. Rp500.000, nggak boleh kurang sepeser pun. Atau aku lapor kamu pemerkosaan. Malu nggak sih? Kita pacaran, habisin tabungan keluargaku, beli rumah, namanya cuma kamu. Itu kan kamu sendiri yang mau. Hibah sukarela, ngerti? Kita semua punya perasaan. Keluarga kami sekarang punya utang banyak. Aku punya banyak penyakit, jangan banyak omong. Kalau nggak mau masuk penjara, bayar. Sayang, ini pacar kamu? Jangan pura-pura, nggak punya uang kan? Aku lapor polisi. Kalau berani sentuh aku lapor sekeluarga kalian. Rp500.000, ambil dan pergi. Kak, Rp500.000. Ambil uangnya, pergi. Kak, Sudahlah, aku mengakui. Aku dan Xia Xiaodong pacaran, mulai sekarang kita tidak saling berhutang. Pergi. Kak, maaf. Keluarga kami yang menyusahkanmu. Ibu, jangan bilang begitu. 3 tahun lalu, kalian menyelamatkanku di kaki gunung, selalu menampungku, menganggapku seperti anak kandung. Sekarang keluarga mengalami kesulitan, aku pasti akan bantu sampai tuntas. Xiao Feng, keluarga Xiao itu, kamu tidak boleh menikah. Mana ada keluarga baik yang proses nikahnya kayak begini. Dia bayar, pasti dia mau kamu jadi budak. Gaji 5.000 juga jadi budak. 500.000, dia bisa jadi majikanku, tapi hanya jadi suamiku. Aku ragu sedetik saja, sudah tidak menghormati uang. Ingat, perasaan akan mengkhianatimu. Tapi uang enggak. Nyonya, saya jemput ibu pulang. Aku pergi. Xiao Feng, kamu memang kuat dari lahir. Kalau ada masalah, harus tenang. Jangan bertengkar dengan keluarga suami. Orang tua tidak di sini. Hati-hati, jangan sampai rugi. Kalau bertengkar juga nggak takut, aku bantu Kak berantem. Dongfeng Express, misi pasti sampai. Ibu, ayah, adik, tenang saja. Aku pasti akan menjalani hidup dengan baik. Xia Xiao Feng, akui dengan jujur. Apa ini pernikahan palsu? Aku dan Xiao Ye sungguh saling mencintai. Jangan kira kami gampang dibodohi. Garam yang sudah ibu makan lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Wah, ibu keasinan ya. Pantas saja ibu ikut campur semua urusan. Pasti kamu si imut ini sengaja menggoda. Xiao Ye kami itu statusnya apa? Mau sama kamu yang dari daerah kumuh? Si kecil imut. Bagaimana caramu menggoda Xiao Ye? Akui dengan jujur. Malam itu gelap dan angin kencang. Aku tak sengaja keseleo kaki, stroberiku berhamburan.
Xiao Ye turun dan bantu aku ambil, tangan kami bersentuhan. Nggak mungkin, Xiao Ye jijik, nggak pernah ambil barang di tanah, uang jatuh pun nggak diambil. Masa mau ambil stroberi? Karena dia cinta padaku begitu lihat. Waktu itu, mukanya merah kayak stroberi ini. Matanya kayak anggur ini, hitam dan mengkilap. Aku bukan perempuan sembarangan. Di supermarket, aku potong ikan 10 tahun, hatiku sudah sedingin pisau potong ikan, jadi aku tolak pernyataannya. Aku mau lihat. Dia bisa ngerang apa lagi? Meski aku tolak Xiao Ye, tapi dia nggak nyerah. Dia mati-matian baik padaku. Dia gendong aku ke RS. Dia bujuk aku minum obat. Aku takut pahit. Dia beliin aku permen. Siapa yang bisa nolak pria yang matanya hanya padamu? Ah, nggak ada cara sama dia. Ah, dia sayang banget sama aku. Aku terharu dengan ketulusannya. Aku iyain dia. Syukurlah kamu mau, akhirnya sepasang kekasih bersatu, Xiao Ye tulus banget padamu, aku hampir nangis terharu. Tuan kami biasanya dingin dan kejam. Cewek genit menggoda dia, dilempar keluar, tulang hidungnya patah, nggak nyangka, Tuan juga jadi penjilat. Tatapan apa itu? Kami juga janji. Mau punya 2 anak. Anak perempuan kayak aku, anak laki kayak dia. Apa maksudnya? Jangan-jangan kamu hamil. Pantesan kamu lahap banget, cuma sebentar. Satu meja makanan, kamu ludesin semua. Iya, aku mau bilang aku hamil. Biar dapat lebih banyak makanan enak. Aduh, dia mau ngarang gosip besar. Betul. Aku hamil anak Xiao Ye, kembar. Hah? Ini soal keturunan Xiao. Ayo, ikut aku tes darah. Kalau kamu tidak hamil, berarti semua yang kamu bilang tadi itu omong kosong. Hah? Kau suka omong kosong. Lihat gimana kau hadapi. Xiao Ye sangat peduli nama baik keluarga. Khawatir ibu tidak terima menantu hamil di luar nikah. Jadi, demi nama baik keluarga Xiao, aku dengan air mata menggugurkan si kembar itu. Hah? Apa? 2 anakku yang malang, mereka sudah bergerak. Setiap malam aku terbangun, aku dengar anak-anak panggil mama. Kadang, aku dengar mereka panggil nenek. Nenek, kau dengar? Anak-anak panggil kau. Aduh, dosa banget, Kak, jangan terlalu kolot. Itu 2 jiwa kecil, kalau sudah hamil, biarin dia lahirin, bagaimanapun itu cucumu. Bukan, aku tidak setuju. Ini alasan aku makan banyak, karena tubuhku belum pulih. Iya. Waktu aku nifas, aku makan 300 telur, 100 siku. Tuan, ini salahmu, kok kau paksa dia gugurin? Diam kau. Xiao Ye, bilang sama ibu, apa ini benar? Ternyata dia dengar dari tadi. Gawat, gawat. Bakal ketahuan. Semua benar. Cucuku. 2, lo, hilang begitu saja. Mat. Kak, kamu kenapa? Kak, tante, jangan menakut-nakuti aku dong. Kakak ipar, bangun dong. Mundur, mundur, mundur. Semua menjauh, jaga sirkulasi udara, jangan mengganggu. Napas lancar, napas normal. Jantung lemah, nadi lemah. Ada kotak P3, Kak? Mas, hebat. Dia kayaknya ngerti sedikit medis. Cara pertolongan pertamanya mirip seseorang. Aku dokter, jangan takut, aku akan di sini menemanimu. Dokter nggak akan menyerah pada nyawa siapapun. Bu, kamu sadar? Ah, Xiao Feng, keluarga Xiao minta maaf sama kamu. Kamu jaga kesehatan, ya? Nanti kasih ibu cucu yang lucu lagi. Baik, Bu. Aktingmu bagus hari ini. Asal bayaran pas. Akting bikin kamu nangis. Bekerja untuk bos. Siap apapun. Panggil aku apa? Mas, Dinding ada kuping. Jangan salah panggil. tenang, aku orangnya profesional. Mau tidur bareng? Aku ini orang yang menjaga kesucian, gadis perawan. Kalau nggak nyaman, Tambah duit.
Oke, Jangan, jangan. wanita ini tenaganya besar. Kamu sendiri yang memelukku. Terus, kenapa kamu nggak dorong aku? Sudah ku dorong, nggak bisa. Gimana kalau potong 500.000 dari uangku? Pisah kamar. Anak muda, kendalikan diri. Aku ganti baju dulu. Meski menantu ini asal-usulnya nggak bagus, tapi dia bisa melahirkan kembar, ya udah, aku terima aja. Nona Huo, Xiao Han. Tante, kami bawa undangan nikah. Xiao Ye si goblok nggak mau aku nikah aja sama Xiao Han, kakak sepupunya, jadi kakak iparnya. Adik ipar, kok nggak tahu aturan? Sini, kasih teh ke kakak iparmu dulu. Kak Han suruh kamu ngasih teh. Dengar nggak? Tabung gas siapa meledak? Sampai 2 anjing liar terlempar ke rumah kita. Suaranya jelek banget. Sayang, lo ngatain siapa? Aku kakak sepupu Xiao Ye, dari senioritas dan umur, dia harus panggil aku mas, aku lebih hebat darinya. Sok tua, mau cepat dikubur? Keluarga Huo bantu Kak Han, jadi bos perusahaan Xiao. Xiao Ye nggak tahu diri, cuma pantas jual ikan di pasar sama kamu. Mimpi. Selama aku hidup, nggak ada yang bisa rebut Xiao Group. Ayah Xiao Ye udah mati, kamu janda tua, masih mau bikin onar? Kamu boleh maki aku, tapi jangan maki dia. Dia itu ibu kandung dari bosku. Sia Xiao Feng, mau pukul aku, cewek kecil, cuma pamer, tinjumu lebih kecil dari siung bawang, biar kamu pukul aku, Hei, cepat bangun, jangan pura-pura mati. Aku cuma pukul kamu pelan, enggak pakai tenaga sama sekali. Bangun, sialan. Ah. Lihat, dia bangun. Kak dan Mbak, aku antar kalian keluar. Dia bertingkah sangat kasar. Ibu pasti sudah marah. Bu, sebenarnya Xiao Feng. Xiao Feng, bagus. Kamu masih lapar? Ibu suruh panggangin beberapa makaron manis. Bu, aku juga suka makaron. Makan, makan. Kamu cuma tahu makan. Xiao Feng baru menikah sudah bisa bela aku. Kamu tidak berguna. Pergi cari angin. Bukankah ibu bilang harus sabar sama kakak? Nggak boleh merusak hubungan saudara? Aku bilang, kamu nurut, sia-sia aku membesarkanmu. Tiba-tiba aku kasihan sama Xiao Ye. Ada apa ya? Macan kecil, jangan campur urusan keluarga lagi. Kalau tidak, Baik, suamiku. Ini makaron favoritmu, aku sembunyikan diam-diam. pesta pertunangan putri keluarga Huo. Kamu mau pergi? Pesta? Tempat yang ada baju cantik, banyak makanan enak, aku mau. Gadis penjual ikan pakai gaun pesta kelihatan seperti putri keluarga kaya. Anggun dan elegan. Gula kapas. Ah, Lihat Nona Huo datang. Halo, Nona Huo. Nona Huo, Anda sungguh bersinar hari ini. makan sebanyak ini, nggak bakal diketawain, ya, aku harus sembunyi. Hei, kamu nabrak aku. Nabrak kamu? Terus? Maksudmu kenapa? Minta maaf. Nona, marga Anda, kerja apa? Sia. Tukang potong ikan. Tukang potong ikan aja berani kesini, pantas aja disebut anjing liar. Pakaiannya gaya-gayaan. Tetap aja anjing liar. Berani minta aku maaf? Kamu mau mati? Kamu nabrak aku, harus minta maaf. Minta maaf? Kamu pantes? Kami dari keluarga Zhu.
Seluruh kota Xuan tahu. Bukan cuma nabrak kamu, tusuk kamu pun, kamu harus tahan. Aku nggak peduli lo babi atau anjing. Hari ini, kalau nggak minta maaf, lehermu kuputar. Kamu berani dorong aku, berani ancam aku, Apa status dan posisimu? Pantas ikut pesta keluarga Huo, muka tebal banget, aku lihat dia cuma cari pria kaya, perempuan begini udah banyak kulihat. kampungan. Ini bukan tempatmu. Pilih, pergi sendiri. Atau, Aku panggil satpam. kamu, kulempar keluar. Ini yang disebut kelas atas. Penjilat, kata-kata kotor. Menurutku, sama kayak di pasar, nggak beda sama preman pasar. Sepertinya, hari ini, aku harus mendidikmu, biar kamu tahu, apa itu hormat. Mau ngapain? Kamu emang perlu dihajar. Sayang mulai sekarang. Aku panggil kamu istri, ya? Kak Han minum dulu, yuk. Naca dulu, pecundang. Kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Aku bertunangan cuma manfaatin kamu. Biar tuntas. Huo Qingqing, kamu hantu, nggak hilang, berani halangi jalanku, bisa bunuh kamu sekali. Bisa bunuh kamu lagi. Papa, aku pasti pimpin keluarga Huo jadi nol. Satu di kota Suan. Huo Qingqing dilindungi baik. Nggak ada yang tahu wajahnya. Sekarang orang tuanya meninggal. Ini kesempatan bagus bagiku untuk menggantikannya. Jiang Ying, kamu sahabat terbaikku. Kenapa sakiti aku? Karena aku mau gantiin kamu, bodoh. Putri Huo dokter jenius, aku injak tanganmu sampai hancur. Biar seumur hidupmu nggak bisa pegang pisau operasi sayangmu. Mulai hari ini aku Huo Qingqing. Semua milik Huo punyaku. Huo Nona Huo. Nona Xia tamu istimewaku. Kamu nggak berani. Xiao Feng, kamu nikah Xiao Ye, aku nikah Xiao Han. Nanti kita jadi keluarga. Aku sudah siapkan banyak makanan enak. Ikut aku. Meski kamu lupa ingatan, tapi hobi kamu nggak berubah, badan kamu juga nggak berubah. Masih suka banget makan permen kapas, alergi mangga. Kok dia tahu semua ini? Semua permen di pesta hari ini semuanya dicampur banyak mangga. Untung kamu bisa makan. Kalau nggak, dengan kekuatanmu sebesar kerbau, aku beneran nggak bisa apa-apa. Kenapa kamu mau celakai aku? Siapa suruh kamu selalu merebut barang kesayanganku? Jalur maut sudah di depan matamu. Cantik, jangan pergi dong. Xiao Han sekarang nggak bakal bisa deteksi gejala alergimu, sebentar lagi kamu akan mati. Nanti semua orang akan ngira kamu selingkuh sama kakak ipar, seru banget. Kun, suruh orang periksa semua CCTV, jaga pintu masuk dan keluar pesta. Kalau ketemu Xiao Baozi, langsung kabari aku. Siap. Ini aroma macaron. Nih, macaron favoritmu. Aku sembunyikan diam-diam. Pak Xiao, itu area pribadi. Kak Xiao Ye, kamu sengaja cari aku. Meski aku udah tunangan, tapi asal kamu mau balik hati, aku ikut kamu. Ini kamarmu. Tak ada yang selamatkanmu. Tuan muda bersih banget, nggak mau kena darah, bunuh pakai sarung tangan. Xiao Ye, aku ingat. Tahan. Bentar lagi gak sakit. Aduh, ternyata sebelum aku amnesia, aku adalah pembunuh tanpa perasaan. Dia ingat sesuatu? Jangan-jangan dia ingat identitasnya? Dia ingat perbuatanku? Jangan pukul lagi, Xiao Ye. Kita saudara kandung. Aku kakakmu. Nga, aku panggil kakak. Oke, kakak,
Jangan pukul lagi, aku nggak sengaja. Aku dikasih obat tidur. Aku sudah cek, di gelasnya ada obat tidur. Kamu mati. Kak Xiao Ye, aku juga dijebak. Hari ini kan acara pertunangan keluarga Huo dan keluarga Xiao, tamu-tamu semua dari kota ini adalah orang-orang terpandang. Masa kamu di depan mereka berani usik Putri Huo? Berani sentuh istriku? Aku akan buat keluarga Huo hancur lebur. Tuan, di sini banyak mata, ayo pergi. Nyonya perlu ke dokter. Ini dari nyonya muda ditemukan di saku bajunya. Nyonya muda alergi akut, asal minum obat tepat waktu, jaga pola makan, tidak akan ada efek samping. Bapak cukup temani dia, istirahat beberapa hari, dia akan sembuh. Baik, Akun, antar tamu. Silakan ke sini. Macan kecil, kamu mau pura-pura sampai kapan sih? Ya ampun, ketahuan dong. Aku ternyata sadar. Ini pasti kekuatan cinta. Bilang. Di pesta pertunangan, kenapa kamu sengaja terpancing? Ketahuan kamu. Kamu sengaja meninggalkan tanda untukku, jelas-jelas sengaja pergi dengan Huo Qingqing. Kenapa mempertaruhkan nyawa? Bilang. Cepat cari alasan dong, mulut sialan. Buat alasan biar dia tidak marah. Berani-beraninya bikin cerita lagi? Coba aja deh. Aku ngaku semua. Huo, Nona Xia adalah tamu istimewaku. Kamu tidak bisa menyinggungnya. Xiao Feng, kamu menikah dengan Xiao Ye, aku menikah dengan Xiao Han, nanti kita jadi satu keluarga. Aku sudah siapkan banyak makanan enak untukmu. Ikut aku. Perangkapmu ini terlalu buruk. Padahal tahu itu jebakan, kenapa ikut dia? Dia nggak dendam padaku, pasti mau pakai aku buat lawan kamu. Aku harus bantu kamu beresin ini, tunjukin skill kerjaku, biar bos rasa 500.000 worth it. Panggilku apa? Sayang, aku pikir badan kecilnya, ditambah Xiao Han pun bukan lawanku. Tapi dia tahu aku alergi mangga. Nggak sportif. Dia berani ambil risiko, ternyata demi aku. Apa mungkin? Dia serius nikah palsu? Kamu gigit tanganku. Maaf. Jangan ambil risiko kayak gini lagi. Kalau tadi aku nggak datang tepat waktu, kamu. Aku tahu kan kamu paling suka macaron. Pasti bisa nemuin tanda aku. Aku pintar banget. Sebenarnya, yang aku suka bukan macaron. Terus kamu suka apa? Aku suka yang merah, yang bulat. Aku tahu. Kamu suka apel besar. Di otak kamu, selain makanan, nggak ada apa-apa. Juga kamu, sayang. Kenapa? Jangan. Aku tadi ngapain, sih? Aku sudah punya yang lain. Jangan terlena lagi. Dia masak apa merapal mantra? Xiao Ye cepat, suruh dia hentikan mantranya dong. Dia dari keluarga miskin. Masak gini seharusnya dia bisa. Makan, ayo makan. Meja ini, kau sendiri yang meracuninya? Coba dong, meski tampilannya kurang bagus, tapi rasanya juga nggak enak. Roti ini panggangannya lumayan. Aku cicip. Xiao Feng, ya kamu tenang saja jadi nyonya muda Xiao. Yang lain, serahkan ke pembantu, lagi pula mereka kan dibayar. Mubazir kalau nggak dipakai. Ini sindiran buat aku. Aku juga dibayar Xiao Ye. Aku nggak bisa makan gratis di sini. Harus cari kerjaan. Ibu mertua Buddha, aku nggak bisa bunuh ikan, apalagi bunuh orang.
Banyak banget kerjaan di dunia, kalau terpaksa, aku jual barang bekas. Keluarga Huo sekarang cangkang kosong. Sangat terancam. Huo Qingqing menikah dengan Xiao Han, cuma demi uang. Aku paling benci wanita matre. Begitu, Tuan Muda, hari ini, transaksi kartu Nyonya Muda nggak berhenti, ini termasuk matre nggak? Nyonya Muda nggak pakai uangku. Buat apa aku cari uang? Tuan Muda standar ganda banget. Dia beneran, aku nangis. Bacakan untukku. Xiao Baozi beli apa aja? Daur ulang, 23,5. Bagi brosur, 120. Ongkos kirim, 30. Nyonya Muda nggak keluar uang, tapi cari uang. Dia di mana? Berdasarkan rute transaksi, tujuan berikutnya Shanghai International, anak perusahaan grup Xiao. Halo, saya mau ambil barang bekas. Wah, ini kan Nyonya Muda Xiao. Gak mau jadi istri tajir, malah keluar ngambil rongsok. Kok Xiao Ye ninggalin kamu? Kota ini kecil banget, ketemu lagi hantu sialan. Shanghai International anak perusahaan grup Xiao. Kak Han manajer umum, saya pemilik saham besar. Hahaha, pada lihat sini, cewek penjual ikan mau nikah ke keluarga kaya, akhirnya dipakai lalu dibuang. Cewek ikan, pantasan dari jauh sudah tercium bau amis, busuk banget. Kita Shanghai International yang terdepan, mengumpulkan barang bekas harus S1. Saya kenal dia, kasih tahu kalian, adiknya pemerkosa. Hampir masuk penjara. Kamu dengar nggak? Cewek ikan ini pemerkosa, masuk penjara 10 tahun. Siapa yang biarkan dia masuk? Cepat keluar. Mau ngapain? Jangan mendekat. Apa dia benar-benar ingat identitasnya? Aku ingat. Botolnya masih mau? Enggak mau. Aku lebih baik memulung. Daripada buang waktu dan tenaga untuk si XX. Botol kosong cuma 10 sen, kalian enggak berharga. Cepat kabur, jangan cari masalah, aku dulu pembunuh. Jangan sampai ketahuan identitas. Sayang, berhenti dong. Sumbatan benda asing. Sumbatan benda asing? Masa nggak berguna? Cepat panggil ambulans. Rumah sakit terdekat 4 km. Ambulans paling cepat 7 menit. Padahal waktu emas penanganan tersedak, hanya 3 menit. Minggir semua. Wajahnya ungu kehitaman, denyut nadi lemah, detak jantung lambat, jantung hampir berhenti. Oksigen harus segera masuk ke dalam tubuhnya. Dia ngomong apa sih? Kayak istilah pertolongan. Jangan sampai dia menolong. Kalau tidak, orang lain akan tahu teknik pertolongannya dan mengenali dia sebagai mantan dokter jenius. Dia tukang potong ikan, mana bisa pertolongan? Dia mau bunuh orang. Cepat hentikan dia. Minggir, jangan sentuh pahan kami. Harus lakukan tusukan krikotiroid. Buka jalan napas. Di mana jarum tusuk? Kalau Xiao Han mati, itu pembunuhan sengaja. Salah tusuk, ya, Xiao Han pasti mati. Masih mau menolong? Mimpi. Ada pembunuhan, cepat lapor polisi. Dia bunuh Pak Han. Tangkap dia. Apa yang aku lakukan? Adegan ini familiar. Si imut ini di depan semua orang menusuk Pak Han sampai mati. Dia itu psikopat dendam ke masyarakat. Sampah masyarakat. Kita harus balas dendam buat Pak Han. Balas dendam buat Pak Han. Ikat dia. Lepaskan aku. Ini krikotirotomi. Aku menyelamatkan nyawanya. Pak Han sudah mati. Kamu masih berani ngelak? Adikmu itu pemerkosa, kamu pembunuh, keluarga kalian. Semuanya sampah. Aku yang urus. Satu tamparan. Bikin mukanya bengkak, mulutnya robek. Biar dia ingat nasib pembunuh. Ah, Siapa berani sentuh istriku? Ku potong dia, kasih ke anjing. Besar omongan. Suami tukang ikan, berani-beraninya pamer di depan kita. Kamu pikir kamu siapa?
Ngapain lihat, sampah nggak guna, sayang wajahmu. Ternyata kamu dibiayai pemulung, mending cari wanita kaya. Mau sama aku? Dia Senin, Rabu, Jumat, aku Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Kalian mau? Kalian kenapa? Sarung tangan. Nyonya, cepat nasihati tuan. Hukum di sini ketat. Mas, mundur ke belakangku, sampah kayak gini gak perlu kamu tangani, biarkan aku. Kalian, pasangan murahan. Kamu keluar nggak bawa otak, sampai nggak kenal Pak Xiao? Tahu kenapa Xiao Han dipanggil Hanzong? Nggak bisa dipanggil Pak Xiao? Karena di keluarga Xiao cuma ada satu Pak Xiao, itu dia, Xiao Ye. Apa? Suami si penjual ikan itu adalah Xiao Ye. Mana mungkin, beneran? Beneran? Aduh, maaf dong, Pak Xiao. Bapak terlalu ganteng dan muda. Jadi aku nggak berani kenal. Diam. Seret keluar. Biar udara di sini nggak kotor. Aku salah, Pak Xiao, maafin. Xiao Ye, mayat sepupumu masih tergeletak di sini. Xiao Feng sengaja membunuh. Kami melihatnya sendiri. Meskipun dia wanitamu, Xiao Ye. Keluarga Xiao juga nggak bisa melindungi pembunuh, kan? Aku tidak membunuh. Saksi dan bukti sudah ada. Kamu masih berani mengelak? Siapa percaya omong kosongmu? Aku percaya. Ini? Siapa yang buat ini? Dia. Bagus. Buka jalan napas pakai pulpen pintar banget. Posisinya tepat sekali, Anda juga dokter ya? Dia nggak meleset. Nggak mungkin. Aku jelas. Kamu jelas sengaja dorong aku. Tapi aku tidak meleset, kamu kaget, kan? Walaupun tubuhku goyang, kedua tanganku stabil. Seperti pernah berlatih tak terhitung kali. Lalu, kok bisa dia pingsan? Pingsan karena kaget, kali. Coba raba celananya, pasti basah. Untung ibu ini cepat menolong pasien berhasil selamat. Ayo, sayang. Aku dapat uang hari ini, aku traktir kamu malatang. Sebagai karyawan Xiao, percaya fitnah orang jahat. Kurang ajar sama nyonya muda. Setiap orang. Gaji dipotong setengah. Ya. Selamat jalan, Pak Xiao. Selamat jalan, Nyonya muda. Saluran napas Anda rusak, sementara belum bisa bicara. Kalau ada yang ingin Anda sampaikan, tuliskan saja. Sayang, dia memarahiku. Jangan tolong. Cabut selang. Dasar si kurang ajar. Kemarin kamu tersedak benda asing, hampir mati. Mbak ini yang selamatkan nyawamu. Kamu malah marahin dia. Pendidikan 9 tahunmu, dimakan anjing. Wah, keren banget sih. Dia yang selamatkan aku. Dulu aku selalu ngejek dan nyusahin dia. Tunggu. Meskipun dia bajingan tapi, dokter nggak akan menyerah pada nyawa siapapun. Dokter nggak akan menyerah pada nyawa siapapun. Aku janji, pasti akan selamatkan kamu. Nada ini. Kenapa sama persis? Aku pantas mati. Iya, pantas mati. Kamu tipe yang sembuh pun tetap ngiler. Apa betul dia? Kalau dia dulu seorang dokter. Kenapa di supermarket potong ikan? Oh iya, tanda di kakinya. Kamu lagi mikirin apa? 500.000. Lihat kakinya. Tamparan gratis. Bajingan. Laki-laki nggak ada yang baik. Xiao Han si tolol itu. Dia malah berbalik. Dia ngeblokir aku. Mau batalkan pertunangan sama aku. Huo Qingqing Xiao Ye. Karena kalian nggak sportif, maka jangan salahkan aku kalau aku pakai cara keras. Kalian, bersiaplah. Terima kado besar yang aku siapkan. Tuan,
Ini daftar undangan perayaan ulang tahun. Pesta koktailnya minggu malam. Aku sudah pesan gaun pesta untuk Xiao Baozi. Kamu ingat ambil ya. Pastikan kau antarkan langsung ke tangannya. Ya. Tuan sayang banget sama Nyonya. Sampai milihin baju sendiri. Pak Xiao, ini koleksi haute couture terbatas musim ini. Butuh pemilik seperti istri Anda, yang bersinar bak bintang. Istri Anda pasti akan memukau semua. Cheongsam ini, posisi belahannya. Tepat sampai paha. Bisa lihat tanda lahir di paha Xiao Feng. Yang ini aja. Sebelum minggu, siapkan 3 opsi padanan. Biarkan istriku memilih. Baik, Pak Xiao. Mas, malam ini jangan lupa lihat aku menari. Ini apa? Gaun pesta? Maaf permisi. Akun bukannya sudah kirim gaun? Kenapa pakai jas? Hari ini nggak dingin. Acara di sini formal nggak? Tentu. Bos, kita lahir di bawah bendera merah tumbuh dalam angin musim semi. Jangan sampai salah langkah. Kalau enggak, nyesel loh Xiao Ye. Kau, panggil aku apa? Mas, Kamu kebanyakan omong. Lepas jasmu. harus pakai gaun itu? Tentu. Oke. Tambah uang. Boleh. Ada kamera di atasmu. Macan kecil. Kamu pakai apa sih? Kau suruh. Akun yang kasih baju ini loh. Barangnya udah dapat. Ya, Bilang. Si akun yang salah ngambil. Ikut aku. kakek Xiao lihat. Dia lagi godain kakak Xiao Ye. Acara formal begini pakai baju begitu. Enggak sopan, enggak tahu malu. Emang bukan orang baik? Xia Xiao Feng emang cewek matre dari kumuh. Pernah motong ikan, pernah jadi pemulung, paling jago main trik godain cowok. Cucuku ini selalu tajam matanya. Jago baca orang. Nggak nyangka bisa dikalahin sama cewek kampungan. Ganti. Kamu nggak keluar? Aku tunggu. Nggak usah. Omong kosong lagi? Aku berbalik. Nonton kamu ganti. Gaun baru yang dikirim tidak ada belahan samping, gak kelihatan tanda di paha. Aku harusnya pas dia ganti baju ngintip dikit. Sudahlah. Dia bakal marah. Kenapa? Resletingnya nyangkut rambut. Udah. Aduh, aku pusing. Jangan pura-pura. Biar aku peluk 5 menit bulan depan kurang 500. Ada satu hal. Aku harus pastikan. Cuma kecelakaan aja. Aku pengusaha serius, loh, mulut sialan. Kamu gila? Berani-beraninya ambil untung dari pihak A.
Cium lalu kabur. Macan kecil. Kamu kok kayak playboy? Kamu anggap aku apa? Tentu saja. Yang mulia, tuan klien, tuan. Panggil aku apa? Sayang, Kakek Xiao, kamu dengar? Enggak? Tadi kayaknya ada suara dari dalam. Semua ruang pesta tidak ketemu Xiao Ye dan gadis itu. Mungkin mereka berdua sembunyi di sini. aku memang suka kamu. Tapi, aku pasti nggak mampu bayar. Kamu nggak potong gajiku kan? Kak Xiao Ye, kamu di dalam? Kalau dia bukan wanita itu, apa yang akan kulakukan? Xiao Ye, kamu kenapa? Cerai. Lepaskan dia. Atau batalkan kontrak. Lepasin suamiku. Suamiku hebat. Suamiku iya, suamiku. Aku pergi dulu, suamiku. Aku ternyata agak berat hati. Ada apa? Bilang aja langsung. Mukaku kan bukan layak sentuh. Tidak sekamar dengan istri saat keluar. Mereka berdua kok berani melakukan hal begitu di pesta. Moralnya bejat banget Xiao Ye anak ini. Sejak kecil aku yang melihatnya tumbuh. Paling menjunjung tinggi etika. Pasti diajak rusak sama gadis itu. Kakek, jangan marah. Kakek, aku coba ketuk pintu lagi. Kakek Xiao sangat mementingkan tata krama. Kali ini, pasti bisa usir Xia Xiaofeng yang nggak tahu malu dari keluarga Xiao. Minggir. Xiao Ye, kamu ngapain? Kalian ini lagi ngapain? Aku terluka. Xiao Feng membalutku. Benar? Benar, kakek. Coba kakek lihat, parah nggak? Lecet kecil aja. Xiao Feng khawatir. Dia maksa obatin. Makanya aku cari tempat tenang. Pura-pura obatin aja. Kalau nggak ngelakuin hal nggak senonoh, lalu kenapa tadi aku ketok pintu? Kalian nggak berani buka? Bukan nggak berani. Nggak mau. Lihat kamu aja udah bikin kesel. Mukamu menjijikkan. Nggak tahu diri. Setidaknya kamu dari keluarga Huo. Kok bisa sebodoh ini sih? Kalau dari tadi aku tahu kakek di luar, aku akan salto depan 360 derajat langsung buka pintu. Nah, mulutmu manis. Sayangnya kata-kata manismu nggak mempan padaku. Trik rubah kecil memancing di depan pemburu tua. Masih hijau. Kakek, aku bukan. Xiao Ye, ikut aku ke ruang pesta. Kamu sudah lama hilang. Jaga kesopanan. Xiao Ye dan King King ikut aku dulu. Kamu, keluar 10 menit lagi. Wah, cantiknya, putri dari keluarga mana sih? Gak tahu, belum pernah lihat. Wajahnya, wibawanya. Pasti putri dari keluarga terpandang. Lihat, dia dan Xiao Ye sudah duduk bersama. Jangan-jangan dia calon nyonya muda keluarga Xiao. Pantas saja keluarga Xiao dan Huo sudah lama ada janji pernikahan. Tapi yang di pesta tunangan itu Xiao Han. Ternyata, Xiao Ye punya pujaan hati lain. Kursi ini kamu nggak boleh duduk, berdiri. Cing Cing, kamu duduk di sana. Ada kakek Xiao di sini. Tempat di samping Xiao Ye pasti untukmu. Kakek, aku sudah menikah. Aku belum mati. Pernikahanmu harus aku yang setuju baru sah. King King, dari kecil aku suka sama dia. Meskipun udah belasan tahun gak ketemu, tapi dia yang aku pilih jadi istri cucu. Han, kamu gak keberatan kan? Nggak keberatan. Xiao Ye nikah sama Huo King King. Xiao Feng buat aku aja dong. Jangan sampai rezeki keluar. Mimpi. Kakek, Xiao Feng ini gadis yang baik. Jangan paksa mereka pisah, dong. Kalian pada sudah berani melawan ya. Mau bikin aku mati marah? Kakek, kamu nggak waras, ya? Dengar nggak? Gadis ini, dia berani memaki aku. Aku cuma ngomong fakta. Kakek, kamu punya sakit jantung, kan? Kok tahu? Jari tabuh, wajah pucat, sesak napas mendadak, bibir membiru, pembuluh darah leher menonjol saat duduk. Kakek,
Kenapa nggak dioperasi? Tubuh kakek nggak bisa dioperasi, cuma bisa perawatan biasa aja. Bertahun-tahun dirawat di luar negeri. Dulu di sini pernah ada dokter jenius yang bisa memimpin operasi. Sayang, dokter itu sudah hilang 3 tahun. Kenapa kepalaku sakit dengar kata itu? Sepertinya ada sesuatu yang mau meledak dari otakku. Xiao Ye, aku makin gak suka sama gadis ini. Gak punya batasan. Besok bawa dia ke kantor catatan sipil buat cerai. Segera nikahi King King. Kalau batasan itu penting buat kakek. Urusan pernikahanku, kakek jangan ikut campur. Kau gak mau dengar kata-kataku? Kau mau memberontak? Jangan lupa, siapa pewaris keluarga Xiao? Aku yang tentukan. Kakek, lihat aku juga bermarga Xiao. Kak Xiao Ye, jangan bikin kakek marah lagi. Apa kau mau menyerahkan seluruh perusahaan Xiao kepada orang lain? Xiao Ye, dengar kata kakek. Di saat seperti ini, kenapa kau masih ragu? Lagi pula kita palsu. Xiao Ye, kau. Panggil aku apa? Mas. Apa yang aku mau? Akan aku rebut sendiri. Gak perlu diberi. Apalagi diserahkan. Ikut aku. Bocah nakal ini. Aku ngajarin dia beneran bagus. Bagus banget. Kakek, nggak apa-apa. Kakek, tenang dulu. Aku atas nama Xiao Ye minta maaf. Pantas jadi anakku, kerja bagus. Dulu kalau bapakmu punya nyali kayak gini, aku nggak bakal nahan malu di keluarga Xiao bertahun-tahun. Kamu mabuk. Gue bilang sekali lagi, Xiao Feng, kamu istri sah gue, jangan selalu langsung menjauhkan diri. Tapi kakekmu. Jangan peduli orang lain. Gue cuma peduli apa yang lo pikirin. Apa kamu suka sama gue? Kamu tahu gue punya masalah kebersihan cewek yang enggak gue suka, disentuh aja bikin jijik. Tapi gue pengen pegang lo kapan aja. Gue juga suka lo Xiao Ye. Panggil gue apa? Suami. Tuan muda, kakek Xiao masuk kantor bawa anak buah. Mereka ambil semua kontrak. Orang bisnis kelas atas biasanya pakai cara paling sederhana. Dan, termasuk yang Anda dan Nyonya muda teken. Apa? Lihat saja, ini cucu kesayanganku. Lebih baik cari orang nikah palsu. Enggan penuhi tanggung jawab perjodohan. Dasar pengkhianat. Benar-benar nodai nama baik keluarga. Xiao Ye, Xiao Feng. Kalian berdua selama ini bohongi saya. Maaf. Kalian tidak paksa saya nikah paksa. Saya juga nggak akan lakukan ini. Kamu sengaja cari perempuan rendahan matre. Sengaja bikin saya marah. Kan? Kamu. Akun, siapkan mobil. Ke rumah sakit. Baik. Xiao Ye, kamu tidak dengar kata saya. Saya tidak mau dirawat lagi. Cerai dengan perempuan itu. Nikahi King King. Atau biarkan saya mati di depan matamu. Kakek Xiao Ye kambuh, semakin parah setiap kali. Kalau nggak segera dioperasi, dia kayaknya udah nggak kuat lagi. Selama dokter jenius Xuan Cheng belum mati, sampai ke dasar bumi, aku bakal nemuin dia. Jangan biarin dia nyelidiki lebih lanjut. Kalau nggak, dia bakal tahu cepat atau lambat Xiao Feng lah Huo King King. Mampus lo. Jiang Ying, kamu sahabat terbaikku. Kenapa kau sakiti aku? Bego. Huo King King, selama ini kau selalu bantu aku, hari ini bantu aku untuk terakhir kalinya. Mampus lo. Mulai hari ini, akulah Huo King King. Semua milik keluarga Huo jadi milikku, hahaha. Xiao Feng. Xiao Feng. Ternyata, kamu adalah dia. Kami sudah berusaha. Pak, adikku sudah meninggal, bapak juga sakit jantung. Mulai sekarang, seluruh Xiao ada di tanganku. Pak Xiao Ye nggak akan membasmi abis, kan? Tenang, aku sudah siapkan semuanya. Anak itu kalau dibiarkan jadi bencana, hanya bapak yang bisa jadi pewaris masa depan Xiao. Cari ke sana.
Hari itu aku kehilangan segalanya, kupikir aku sudah ditinggalkan seluruh dunia, tidak ada keinginan untuk hidup. Sampai dalam keadaan linglung, aku dengar seseorang berkata padaku, Jangan takut. Aku akan selalu di sini, menemanimu, kok. Xiao Feng, suaramu memberiku harapan dan keberanian yang besar. Aku pun bangkit kembali membersihkan para pengkhianat di grup merebut kembali grup Xiao. Kamu janji akan selalu menemaniku. Aku lebih dari yang kau bayangkan. Lebih takut kehilanganmu. Xiao Feng, kamu sudah bangun? Ada yang nggak enak? Kepala masih pusing? Siapa Xiao Feng? Kamu siapa lagi? Xiao Feng, kamu nggak kenal aku? Kamu Xiao Feng. Aku nggak bermarga Xia. Aku Huo Qingqing. Huo, kayak Huo Yuanjia. Kamu benar-benar nggak ingat aku sama sekali? Aku nggak suka orang asing mendekat. Tolong menjauh. Ini akta nikah kita. Kamu pikir dengan akta palsu bisa mendekati keluarga Huo? Aku nggak pernah buang waktu dan tenaga untuk orang bodoh. Tolong jaga jarak. Nyonya muda. Tuan muda, hari ini drama apa lagi? Periksa. Huo Qingqing. Huo. Kemewahan kota ini seharusnya semuanya milikku, Papa. Mama putri kalian sudah kembali. Jiang Ying, kamu adalah sahabatku. Kenapa kau hianati aku? Bodoh. Huo Qingqing, selama bertahun-tahun kau selalu bantu aku, hari ini bantu aku terakhir, matilah. Mulai hari ini, aku Huo Qingqing. Semua milik keluarga Huo jadi milikku, nama yang dicuri. Kehidupan yang dipertukarkan kau pikir menghapus ingatan bisa buat aku pasrah, Jiang Ying. Kau berutang padaku, kembalikan dengan berlutut. Phoenix terbakar. Untuk bangkit kembali. Xiao Ye, apa kau lakukan pada kakakku? Aku bilang padamu, kalau kakakku kenapa-kenapa aku akan lawan kau. Gimana kau siksa Xiao Feng? Kenapa dia luka dan dirawat? Nyawa orang miskin juga nyawa. Apa kau masih punya hati nurani? Anakku yang malang, mohon ampun, lepaskan dia, Ibu Besan. Kamu bangun dulu, bukan seperti yang kalian pikir. Benarkah dia putri kandung kalian? Apakah dia benar-benar anak kandung kalian? Pasti anak kandung. Malah lebih sayang dari anak kandung. Ibu mertua, Xiao Ye sangat mencintai Xiao Feng. Cintanya tulus, langit dan bumi jadi saksi. Sekarang dia kehilangan ingatan. Mau meninggalkan Xiao Ye. Lagi hilang ingatan. Lagi hilang ingatan? Lagi hilang ingatan? Lagi? Selagi aku masih sabar, katakan semua yang kalian sembunyikan. Kalian bertiga kompak mengganggu tuan saya. Aku sudah lama nahan. Kamu juga tarik kerah tuan. Kamu tarik celana tuan. Tuan kami sudah menyelidiki nyonya muda sejak dulu. Dia bukan anak kandung kalian sama sekali. Dia diadopsi 3 tahun lalu. Tuan kami langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan nyonya muda, bagaikan pohon besi berbunga. Susah payah dapat istri, malah istrinya lupa padanya. Bahkan, yang paling malang pun tidak setega ini. Diam, kamu. Katanya kamu langsung jatuh cinta sama aku. Ku dengar kamu jatuh cinta padaku. Karena dia jatuh cinta padaku. Waktu itu wajahnya semerah stroberi ini. Matanya kayak anggur ini, hitam dan berkilau. Kembalikan dia padaku. Dia, Xiao Feng, hanya boneka amnesia. Seharusnya tidak ada. Kenapa? Pak Xiao beneran cinta sama penjual ikan kumuh? Tuan muda saya hampir hancur. Keluarga Xia.
Aku ini diculik kalian atau ditipu? Kamu kami pungut. 3 tahun lalu kami antar ikan pakai mobil bak. Lewat kaki gunung. Kami temukan cewek jatuh luka hilang ingatan. Pulang, dengar kata ortu aku selalu jadi kakakmu. Xiao Ye, kamu nggak apa-apa? Aku udah bilang, gak suka orang asing dekat. Tuan, aku tahu kamu sedih. Kalau mau, kamu peluk aku dan nangis. Pergi. Sakit nggak? Aku memang suka sama kamu. Tapi, aku pasti nggak sanggup bayar. Kamu nggak akan potong gaji aku, kan? Ayo, kita bicarakan transaksi, Xiao Ye. Katakan. 3 tahun lalu, orang tuaku meninggal, aku tinggalkan rumah sakit, kembali ke keluarga Huo. Tapi di keluarga Huo, orang yang bisa diandalkan semuanya diganti orang kepercayaan lawan. Dengan kekuatanku sendiri, saja sulit untuk melawan mereka. Jadi aku mau pekerjakan kamu lagi jadi suamiku. Bantu aku rebut kembali keluarga Huo. Kamu mau pekerjakan aku? Benar, mulai hari ini aku jadi pemberi kerja. Sebagai gantinya, aku akan beri yang paling kamu mau. Kamu kan paling benci orang asing dekat? Demi merebut kembali kekuasaan, sampai berani merayu orang asing. Kamu mikir apa sih? Operasi jantung kakekmu, cuma aku yang bisa lakukan, menyelamatkan nyawa kakek. Bukannya itu yang paling kamu mau? Lalu, buat apa buka kancing? Panas aja kok. Masa sih? Saat ini hati Pak Xiao cuma ada istrinya, bahkan urusan hidup mati kakek pun nomor 2. Tuan, kabar baik, dokter jenius itu, saya lacak lewat sidik suara, dan ketemu identitasnya, dia adalah nyonya muda kita. Dokter jenius itu hilang 3 tahun lalu, nyonya muda hilang ingatan 3 tahun lalu, waktunya pas. Aku tahu. Tuan, kenapa sama sekali tidak terkejut? Tidak heran? Lain kali lapor lebih awal berita begini. Sekarang, kamu percaya padaku? Kerjasama, ya. Tidur. Jauh dariku, biar tidak salah sasaran. Aduh, kunci pintu kamar tamu rusak karena pembantu. Malam-malam begini, tidak ada tukang yang bisa memperbaiki. Kamar Xiao Ye besar, kamu tidur di sana semalam saja. Baiklah. Mas, Tenang. Semua yang hilang darimu akan aku rebut kembali untukmu. Penyakit kakek Xiao itu unik. Pembuluh darah dan sarafnya padat. Sangat sulit, risiko tinggi banget. Kasus sukses di dunia cuma 1. Selain dokter jenius itu, nggak ada yang bisa. Siapa yang berani operasi dia? Gila banget. Xiao Ye, kamu dapat dokter dari mana? Jangan-jangan kamu mau palsukan kecelakaan medis untuk bunuh kakek biar kamu sendiri yang berkuasa, ya? Mulut kotor nggak bisa ngomong manis. Kakek, percaya sama aku? Aku sudah muak. Siapa yang bisa operasi aku? Aku panggil dia Bapak. Nyonya muda jadi bapak kakek. Ya ampun, silsilahnya kacau balau. Siapkan operasi. Aku mau ketemu dokter bedahnya. Kalian pasti sudah ditipu. Aku mau bongkar kebohongannya di depan. Muka munafiknya akan kurobek. Li, teriak-teriak apa? 3 tahun nggak ketemu, kamu makin galak ya? Oh, ternyata Anda. Dokter Huo, kamu hilang 3 tahun, dunia medis jadi gelap, kamu pergi kemana? Aku kangen banget. Ternyata kamu.
Dia adalah satu-satunya di dunia dokter bedah dari kasus sukses itu. Aku tahu. Lepas dulu tanganmu. Dr. Huo, biarkan aku jadi asistenmu sekali lagi, boleh nggak? Masuk. Selamat ya Pak Xiao, operasinya sangat sukses. Tanda vital Bapak stabil, semua indikator dalam batas normal. Selanjutnya akan dipindahkan ke ICU. Observasi 24 jam. Xiao Feng. Kenapa dia? Nggak apa-apa, cuma capek. Operasi ini berlangsung 10 jam. Dr. Huo nggak istirahat. Xiao Ye, ayo bawa dia pulang tidur nyenyak. Di sini aku jaga, tenang aja. Kamu bilang apa? Operasi Bapak Xiao dipimpin oleh Xia Xiao Feng. Iya, aku lihat sendiri kok. Dia ingat semuanya. Semua yang ku dapat susah payah nggak akan ku kembalikan begitu aja. Huo Qingqing, kamu harus lenyap dari dunia ini selamanya. Sayang, peluk. Tuan, ini undangan dari keluarga Huo. Mengundang Tuan dan Nyonya muda. Ke rumah utama Huo untuk jamuan. Kediaman Huo. Aku pulang ke rumah. Mas Han, malam ini aku cantik? Cantik kok. Meski keluarga Xiao mau aku nikah sama Xiao Ye, tapi selama ini, hatiku untukmu. Begitu kamu jadi penguasa keluarga Xiao, nggak ada yang bisa pisahkan kita lagi. Xiao Ye dan Xia Xiao Feng benar datang? Di tempat lain, dia belum tentu datang, tapi di rumah Huo, dia pasti datang. Waktu kamu amnesia, karena rakus permen kapas, kamu nyaris mati. Dia berani menaruh racun di permen. Di permennya ada banyak mangga. Akun. Nyonya, coba cicipi. Ini permen kapas buatanku. Bersih dan higienis. Wajah keluarga Xiao kau rusak. Segera rapikan dirimu, rambutmu kusut seperti sarang laba-laba. Ikut aku. Ah, Kok kamu lagi? kita pernah ketemu. Aduh, kamu perempuan murahan penjual ikan. Datang lagi ke pesta untuk makan gratis. Kamu nggak punya sopan santun, aku tampar wakili orang tuamu. Si imut ini. Nggak seimut kamu. Kok kamu mukul orang? Kamu yang kupukul. Tahu siapa aku? Tidak tahu. Kendalikan orangmu. Pantas dia. Kalau sudah pukul mereka, jangan pukul aku. Pukul 5, bonus 1. Di rumahku, Masa aku bisa dibully orang lain? Kamu sebenarnya siapa? Cuma penjual ikan. berani-beraninya lawan kita 4 keluarga besar, mau pukul ya pukul. Apa perlu tanya lagi keluargamu? Siapa sih backingan di belakangmu? Wanita ini milik Pak Xiao. Wah, tidak berantem tidak kenal. Saya dan Nyonya Xiao, jadi sudah pernah bertemu. Kurang ajar. Waktu gue lahirin lo, apa lo buta? Berani-beraninya macam-macam sama Nyonya Xiao. Tiap hari cuma bikin onar. Nanti pulang, gue gebuk lo.
Apa nyonya muda sudah izinin lo pergi? Namanya Jiang Ying. Dia anak Pak Jiang, tukang kebun di rumah Huo. Aku dulu anggap dia sahabat terbaikku. Tapi dia manfaatkan kepercayaanku, menjebakku dan gantikanku. Hama. Momen paling seru buat ditonton adalah saat nempel mati di sol sepatu. Lihat. Mau kabur lagi? Hadiah dari tuan muda buat kamu. Kamu harus terima, dan bilang makasih. Mas Jiang, sini. Ayah Ying Ying akhirnya ketemu kamu. Ibu kangen banget sama kamu. Dua orang kampung itu ngomong apa? Kayaknya panggil dia putri, ngaku orang tuanya. Kan dia Nona Huo? Satpam, Satpam. Dua orang kampung ini, gimana caranya nyusup? Usir? Ying Ying, apa kamu bikin celaka nona besar? Jujur, Keluarga Huo baik banget ke kita. Mana nuranimu? Cepat ikut ibu. Aku sama sekali nggak kenal kalian. Cepat, tangkap dua orang gila ini. Jangan bikin onar. Silsilah hitam emas keluarga Huo tersembunyi di mekanisme rak buku. Rahasia ini, selain pewaris keluarga Huo, tidak ada yang tahu. Silsilah ini, hanya iris mata pewaris Huo, turun-temurun yang bisa mengaktifkan. Kakekku, ayahku. Sekarang, giliranku. Huo Qingqing, aku tahu, setelah kau ingat kembali, pasti kau balik ke rumah tua Huo cari bukti. Maling di ruang kerja. Tangkap mereka. Rebut barang curian. Ini, namanya jebakan. Huo Qingqing, 36 siasat, kau ajari aku. Kita keluar dulu. Ada apa? Ayo masuk lihat. Aneh, kok tiba-tiba listrik mati? Pasti ada yang masuk. Cari baik-baik. Jangan bergerak. Maaf, aku nggak suka orang mendekat. Sepertinya kabur lewat jendela. Kejar. Cari orang perbaiki listrik dulu. Apa yang disaku kamu? Bikin pinggangku sakit. Maaf, aku. Ini buku favorit almarhum ayahku. Aku juga suka banget. Bau apa? Alkohol. Tuang minuman keras pekat di es kering, alkoholnya menguap. Setelah hirup uap alkohol, langsung ke darah dari paru-paru. Jadi mabuk. Di ruang tertutup, kalau konsentrasi uap alkohol cukup, bisa terjadi ledakan. Nanti meski autopsi, hanya bisa ketahuan kita mati karena mabuk yang bikin kebakaran. Tebakanmu benar semua. Sayang, malam ini lewat, dunia kehilangan dua orang pintar. Kalian suami istri di pesta Huo, minum-minum dan bermesraan, membakar rumah tua Huo, semua bukti ikut lenyap. Dan keluarga Xiao harus ganti rugi kerugianku. Hahaha. Percuma, ruang belajar kami pakai kaca anti peluru. Sekarang silsilah hitam Huo di tanganku. Setelah Huo Qingqing mati, langsung cabut bola matanya. Aku tetap bisa buka kuncinya. Lempar mereka masuk, bakar bareng. Ying Ying, papa mama salah. Lepas kami. Kami nggak berani ganggu lagi. Aku ini ibu kandungmu. Loh, dari kecil kamu jadi kesayanganku. Kalian adalah di jalan suksesku batu sandungan terbesar. Serangga yang menarikku ke lumpur, hanya jika kalian lenyap. Aku bisa mantap jadi putri Huo. Xiao Ye, persentase air dalam tubuh wanita lebih rendah dari pria, metabolisme dan pemecahan alkohol lebih lambat.
Tolong nanti kalau aku mabuk dan ngamuk, kamu pingsanin aku aja. Mabuk dan ngamuk. Kenapa sih kamu cium aku? Itu yang aku pikirkan. Xiao Ye, aku suka kamu. Panggil aku apa? Mas, Cium lagi sekali, buktikan padaku. Macan kecil, kamu begini aku jadi nggak tega lepasin kamu. Akun, serang. Siap. Konsentrasi cukup dalam 5 menit. Nyalakan lampu remote. Percikan listrik membakar udara. Boom. Kematian semua tamu VIP malam ini akan ditanggung oleh keluarga Xiao. Hahaha. Mereka gila ya? Ngapain sih semua lihatin aku? Sekarang silsilah keluarga Huo yang hitam emas ada di tanganku. Setelah Huo Qingqing mati, segera ku congkel bola matanya, aku tetap bisa buka kuncinya. Cepat. Cepat matikan. Gak ada yang bisa matiin, gak ada yang bisa kabur. Huo Qingqing, tegakkan punggungmu. Musuhmu lagi lihatin, lo. Ying, papa mama sudah salah. Aku ibu kandungmu, lo. Dari kecil kamu aku sayang banget kok. Kalian adalah batu sandungan terbesar di jalan suksesku. Kutu yang menyeretku kembali ke lumpur. Hanya jika kalian semua lenyap, aku bisa duduk dengan aman sebagai putri keluarga Huo. 5 menit lagi konsentrasi sudah cukup. Remote nyalakan lampu, percikan api bakar udara. Boom. Kematian semua tamu VIP malam ini akan ditanggung keluarga Xiao. Hahaha. Orang gila ini mengaku sebagai putri keluarga Huo, mau meledakkan kita, jangan-jangan benar-benar terjadi kecelakaan? tenang, semuanya. Ini rumahku, Huo Qingqing, aku jamin, dengan nama baik keluarga Huo, tidak akan ada kecelakaan. Semuanya terkendali. Tenang semua. Rencana Jiang Ying sudah aku beritahu Nona Huo dari dulu. Kamu juga khianatiku? Aku cuma mata keranjang bukan bodoh. Urusan rebut kekuasaan seperti ini, aku sudah pernah kena imbas, bapakku sekali nggak akan tertipu lagi olehmu. Kamu kan sudah janji padaku. Dulu kamu merayuku sebagai adik ipar aku tetap termakan, atau orang bejat sepertiku, kamu percaya juga? Perempuan yang kutiduri, nggak 100 juga, 80. Tapi yang selamatkan nyawaku, 1, aku setia sampai mati pada Niu Gulu, Huo Qingqing. Pesta malam ini adalah untuk mengumumkan pada semua Huo Qingqing yang asli adalah istriku. Tidak, jangan dengar omongannya. Silsilah hitam keluarga Huo ada di tanganku. Akulah Huo Qingqing yang asli. Bohong, Jiang Ying, keluarga Huo, sama sekali tidak punya silsilah hitam emas. Aku cuma bikin kamu terdesak sampai nekat menunjukkan wajah aslimu. Tidak mungkin. Itu kan jelas disembunyikan di mekanisme rahasia. Itu adalah catatan pertumbuhanku, orang tuaku menyimpannya, bukan untuk kekuasaan keluarga, melainkan untuk cinta. Kok bisa begitu? Paman, putri kalian tidak mengecewakan. Aku akan menjaga keluarga Huo dengan baik. Aku sudah lapor polisi, Jiang Ying hukum tidak buta. Kamu tidak bisa lolos dari keadilan. Aku hancur. Sayang kamu juga nggak bakal selamat. Aku mikir aja perempuan menjijikan ini hampir jadi nyonya muda tidur pun mimpi buruk. Sisakan satu napas biarkan dia diadili, bawa dia pergi. Aku pernah kehilangan segalanya. Ini semuanya kurebut kembali, bukan untuk memamerkan kemenangan, melainkan untuk memberitahu semua orang yang sedang mengalami ketidakadilan. Apa yang menjadi milikmu ambillah kembali dengan terhormat. Silakan nikmati jamuan malam ini ya. Mulai besok, Huo Group akan memulai babak baru. Nyonya muda benar-benar wanita hebat ya. Lihat nyonya muda, sikap sok kuasanya itu. Biarkan dia bangga, biarkan dia berulah.
Aku suka. Xiao Ye, Kamu sudah lakukan dengan baik. Kalau capek, tidur dulu. Aku antar kamu pulang. panas. Gimana sialan Jiang Ying, kadar alkoholnya terlalu tinggi. Darah di tubuhmu sekarang setengahnya mengandung alkohol. Terserah. Apa aja, Panggil aku apa? Mas. Kamu suka aku. Suka. Cinta aku. Nggak usah jawab. Aku bisa merasakannya. Wo Qingqing tadi malam. Kamu yang memaksaku. Aku? Panas banget. Aduh, mabukku parah banget. Aku harus pulihkan, keluarga Huo. Jangan terlena cinta. Maaf, Xiao Ye. Panggil aku apa? Pak Xiao? Selama ini banyak merepotkan. Aku mau pulang. Xiao Feng, bukan Cincing, bener mau pergi? Apa kamar atau makanan gak cocok? Bilang aja, apa salahku? Saya perbaiki ibu mertua terbaik. Saya tidak beruntung. Pernikahan kita cuma kontrak. Sekarang udah beres, semuanya harus berakhir. Bahkan istri sendiri nggak bisa dipertahankan? Kamu juga angkat kaki dari sini? Barusan aku lihat Qingqing pergi bawa koper. Ada apa? Aku udah tahu soal Qingqing. Cucu mantu aku ini kasihan banget. Kalau kamu nggak bawa dia balik, posisi pewaris keluarga Xiao, jangan pernah harap. Kakek, lihat aku juga Xiao. Nah, aku udah lama muak lihat kalian para penjilat bodoh itu. Omong kosong. Aku setia pada Huo. Kamu malu nggak sih? Waktu itu, saat si palsu muncul, kamu orang pertama yang jilat dia. Enggak, jangan asal bicara. HP-ku jatuh. Biar ku ambil. Tiga tahun tinggalkan keluarga Huo, mengajarkanku satu hal. Apa yang enggak bisa kalahkanmu, pasti akan jadi modalmu. Sekarang aku umumkan 3 hal. Nomor 1, kembalikan semua aset yang dialihkan. Kedua, reorganisasi dewan direksi. Ketiga, mulai hari ini, Huo hanya bicara kemampuan, tidak ada maaf, bubar. Perusahaan Xiao ganti penerus. Xiao Han jadi pemegang kuasa. Xiao Ye dibutakan olehnya. Kok bisa dia? Aduh, Bu Huo, kita kayaknya nabrak orang. Xiao Ye. Makasih sudah menerimaku. Kamu tenang aja tinggal di keluarga Huo. Xiao Han gak berani apa-apain kamu, aku anggap aja nemu kucing liar. Kamu,
bisa mandi sendiri? Aku bisa. Aku aja deh. Kemeja udah ku keringin, besok aku belikan piyama baru. Maaf udah ngerepotin. Sekarang kamu udah bukan direktur Xiao lagi. Kamu kucing liar yang aku pungut. Mulai sekarang, aku panggil kamu macan kecil. Ya, kucing macan. Tidur yuk, ini kamarku. Bersih, aku serahin ke kamu. Jangan pergi. Biarin aku balas budi. Oh, mau balas budi gimana? Kamu udah nerima aku. Pasti aku layanin kamu. Hari ini sampai sini dulu. Lalu, besok lanjut. Dia kenapa sih hari ini? Masa buta aja bisa bikin efek gini? Hei, Tuan gimana trik pura-pura butanya? aku udah tinggal di rumah Wo, tapi dia masih jaga jarak sama aku. Terus gimana? Nyonya muda sekarang kan sultan, para sultan suka anjing kecil yang lembut dan penurut. Lembut penurut anjing kecil. Aku ke kantor dulu, telepon aku kalau ada apa-apa. Aku akan menunggumu pulang. Tuan, lihat ini. Ini beneran berguna. Aduh, Tuan. Nyonya udah nggak mau kamu lagi, coba aja, daripada nggak. Gak bisa ngomong? Minggir. Tuan, lihat dulu postingan Nyonya. Apa yang dia posting belakangan ini? Aku bantu kamu analisa. Jagung manis. Yang muda lebih enak. Kamu tua sih, Dibanding masa lalu, masa depan lebih layak dinanti. mau cerai, Aku suka angin malam nyaman. Dan jiwa bebas. Aku suka lampu dekat. dan bintang jauh. Mau punya 4 pacar. Kenapa masih berdiri di sini? Ke perusahaan Huo. Awasi Huo Qingqing. Pria yang muncul di dekatnya. Laporkan padaku segera. Mengerti. Aku juga kangen kamu. Oke. Makan malam bareng ya. Aku belikan kamu dasi. Sekalian aku kasih. Wah. Gawat, Tuan, Nyonya. Nyonya janjian makan malam dengan pria lain, dan mau ngasih dia dasi. Halo? Malam ini aku nggak pulang makan. Aku tahu kalau gitu, pulang lebih awal aja. Makanan di luar seenak apapun gak sebersih dan seaman masakan rumah. Saat kamu makan sama orang lain harus lakukan tindakan pencegahan, ya maksudku hati-hati, waspada dan tenang. Kenapa sih terus-terusan ingetin aku hati-hati? Apa kamu pasang jebakan di jalan menuju hotelku? Aku cuma, Sudahlah, nanti aja dibahas di rumah. kali ini. Gak ada aku yang antar kamu pulang. Kali ini. Biar aku yang nunggu kamu pulang. Tunggu. Cuma orang bodoh yang nunggu yang aku, Xiao Ye, inginkan. Selalu aku rebut sendiri. Halo, Tuan, ajak orang ikut aku pergi. Tuan, tenang aja, aku udah kumpulin semua orang, hari ini harus bunuh pria, brengsek itu, buat balikin harga diri, Tuan. Meskipun Nyonya muda selingkuh udah jadi kenyataan, Tuan masih nggak tega berkonfrontasi sama dia. Kelihatan nggak, ini namanya apa? Sim? Ini namanya cinta sejati. Makan sama pria lain, senang banget ya. Kenapa istriku yang bantu kamu pasang dasi? Kalau kamu nggak mau tanganmu sendiri, aku yang bantu. Xiao Dong. Banyak lalat di sini, ya. Istri, kamu di sini? Kok kamu datang? Gak sengaja pecahin mangkuk di rumah, nggak ada nasi. Laper banget, terpaksa cari kamu. Maaf, bikin repot lagi. Kakak ipar kasihan. Ayo minum sup ayam. Xiao Dong, kenapa kamu jahatin? Aku. Kalau Tuan lompat ke danau,
Airnya bisa jadi teh untuk semua orang di kota. Oh, iya. Kak, aku juga punya kado buatmu. Cepat simpan. Bukannya dia buta? Jangan-jangan dia pura-pura buta, sih? King, kado dari dia apa? Ya. Xiao Dong, kamu kasih aku barang ini ngapain? Kak, keluar sebentar, aku jelasin. Oke deh. Kamu tunggu aku di sini ya, aku bentar lagi balik. Dia ternyata nganggap aku tua. Ikut sama adik laki-laki gak sedara. Adiknya kabur, gawat. Tuan muda pasang ekspresi gini, anak itu pasti nggak bakal selamat. Kamu gatel pingin digebuk ya? Bikin lelucon murahan gini. Emangnya kakakmu ini orang kayak gitu? Lihat baik-baik ukurannya, ini untuk cowok, dong. Betul. Aku memang orang kayak gini. Lagi pula kakak ipar kan buta. Malam ini diam-diam suruh dia pakai ini, seru banget. Bagus dek, kamu memang berbakti. Hei, Kak Ipar, berhenti dong. Mas, jangan pukul lagi. hari ini, gak ada yang bisa minta ampun. Aku akan bunuh dia yang mengincar kakaknya sendiri. Dasar muka tebal. Tidak ada hubungan darah, lalu bisa merebut istri orang lain. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Minta aku berhenti? Gak mungkin. Mas, Kamu panggil aku apa? Mas, Kamu sudah ingat? kamu nggak pura-pura buta. Kamu sengaja? Mata kakakku kena pasir, aku mau lihat aja, aku dipukul gak jelas. Satu pukulan 500 RB. Makasih, Kak. Kak ganteng banget, langgeng ya. Cepat punya anak. Nahanmu dan lepasinmu, aku gak bisa. Makanya aku pakai pura-pura buta konyol untuk mendekatimu. Maaf, sayang. Biarin aku masuk. Udah ganti, kucing. Wah, Kamu ingat malam mabuk itu? Apa yang kau bilang padaku? ingat? Aku bilang bintang di langit banyak. Bulan bulat mawar di taman harum. Sepertinya kamu lupa bilang suka padaku. Itu diucapkan saat sadar.